Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di ruang Zoom. Insya Allah kita akan mengkaji kitab Syarah Ibnu Aqil, syarah dari kitab Alfiyah Ibnu Malik. Sebelum kita mulai, marilah kita baca surah Al-Fatihah yang kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, para ulama, khususnya Imam Ibnu Malik dan Imam Ibnu Aqil, dan untuk guru-guru kami, untuk orang tua kami dan diri kita sendiri. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Tarfa'u kana al-mubtada isman wal khabar tansibuhu kakana sayyidan Umar kakana dhalla bata aqha asbahan amsa wa sara laisa zala barihan fati'a wa fakka wa hadhil arba'ah li shibhi nafyin aw li nafyi mubsa'an wa mislu kana dama masbuqan bima ka'atima dunta musiban dirhama. Ya, Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah memasuki bab baru, yakni bab kana wa akhwatu. Kalau minggu lalu kita sudah menyelesaikan bab tentang mubtada khobar, ya. Biasanya kalau sudah selesai mubtada khobar itu pasti dilanjutkan dengan kana wa akhwatuha karena masih nyambung, ya. Jadi kita tidak bisa membahas kana wa akhwatuha kalau belum paham mubtada khobar. Karena kana wa akhwatuha itu beramal, ya, terhadap mubtada dan khobar. Nah, kita baca dulu ini nadomannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Tarfa'u kana al-mubtada. Kana itu merofakkan mubtada. Isman menjadi isimnya. Wal khobaro tansibuhu. Yani wa tansibuhu dan wal khobaro dan terhadap khobar tansibuhu. Karena itu menasabkannya. Jadi kalau bahasanya biasanya kita hafal itu tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Jadi rumusnya kana adalah tarfa'ul isma wa tansibul khobar, merofakkan mubtada menjadi isimnya dan menasabkan khobar menjadi khobarnya. Jadi biasanya mubtada itu dibaca rofa, khobarnya juga dibaca rofa, tapi ini khobarnya dibaca nasab. Khobarnya kana itu dibaca nasab. Contohnya di sini Imam Ibnu Malik mencontohkan kakak Sayyidan Umar. Nah, Umar itu telah menjadi seorang sayyid atau tuan. Karena kalau susunan pada umumnya, ya, karena Umaru sayyidan. Tapi di sini agar mudah untuk doror syair gini, ya, khobar Umar, maka khobarnya didahulukan di sini. Kakana sayyidan Umar. Jadi Umarnya di sini adalah
yang awalnya menjadi mubtada, dia sekarang menjadi isimnya kana dan dibaca rofa. Sedangkan sayyidan ini khobarnya kana, ini dibaca nasab. Kalau secara kalimat asalnya itu kan Umaru Sayyidun. Umar itu seorang sayyid. Kemudian dimasuki kana, jadi kana Umaru Sayyidan. Seperti itu. Kakana seperti halnya kana, dan ini tarfaul isma wa tansibul khobar. Dolla, ya ini lafad dolla. Ini wa akhawatuha, dan saudara-saudaranya itu siapa saja? Yang pertama adalah dolla. Yang kedua bata. Yang ketiga adha. Kemudian asbaha, amsa, kemudian soro, kemudian laisa, kemudian zala, bariha, fatiha, dan infaka. Wahadil arba'ah, dan empat ini itu siapa saja? Yani empat yang terakhir, yang disebutkan terakhir, yani zala, bariha, fatiha, dan infaka. Nah, itu mutba'ah, diikuti di syibhi nafyin, ada syibhu nafi, auli nafyin atau nafi. Syibhu nafi ini adalah nahi, ya, nahi, huruf nahi, la. Kalau nafi itu ma, ya. Jadi zala, khusus zala, barihah, fatihah, dan infaka itu harus diikuti oleh nafi, didahului oleh nafi atau syibhun nafi. Ini nahi, huruf nahi. Jadi tidak bisa hanya zala saja. Dia tidak bisa beramal sebagaimana kana. Bisa beramal kalau didahului nafi atau syibhun nafi. Jadi nanti harus ada ma zala, ma bariha, atau la yazalu, ma fati'a, mangfakka. Wa mislu kana, dan seperti juga kana, dama, lafat dama. Dama ini juga masbukon bima, tapi harus didahului dengan ma masdariyah. Madama itu bisa beramal sebagaimana kana kalau didahului oleh ma masdariyah. Ka'ati madumta musiban dirhaman. Contohnya adalah a'ti madumta musiban dirhaman. Madumta ini dari kata dama, ya, dumta. Harus dijauhi oleh ma masdariyah ini, madumta. Baru dia bisa menasobkan khobar musiban dirhaman. Berikanlah selama kamu tetap mendapatkan dirham. Madum tamusiban dirham. Nah, ini tadi 4 bait ya tentang kana wa akhwatuha. Kita akan baca syarahnya yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Aqil. Silakan yang mau membaca syarahnya. Saya Ustaz ya. Ya, salah. Tafadhol. Tafadhol. Abah Suripno. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lama faragha minal kalami ala alal mubtada'i wal khabari syar'a fi dzikri nawasihal nawasihil ibtida'i wa hiya kismani af'alun wa hurufun wal af'alu kana wa akhwatuha wa af'alul muqarrabati wa dhanna wa akhwatuha wa huruf ma wa akhwatuha walalati linafi al jinsi linafil jinsi wa ina wa akhwatuha wa bada'a musonif bi dzikri kana wa akhwatuha wa kulluha af'alun
ittifaqan illa laisa. Wa dhahabal jumhuru ila annaha fi'lun wa dhahabal farisiyu fi ahadin qaulaihi wa Abu Bakrin bin Syukairi fi ahadi qaulaihi ila annaha harfun wa hiya tarfangul mubtada wa tansibul khabaruhu yusammal marfu'u biha isman laha al mansubu biha khabaru laha wa hadhihi af'alu qismani minha ma ya'malu hadzal amala bila syartin wahia kana wa dhalla wa bata wa adha wa asbaha wa amsa wa sara wa laisa wa minha ma la ya'malu hadzal amala illa bi syartin wa hiya qismani wa huwa qismani. Cukup Pak, cukup di sini dulu ya. Kita bahas dulu, nanti diteruskan lagi. Amma faragha minal kalami 'alal mubtada'i wal khabari. Ketika musannif telah merampungkan atau selesai dari pembahasan mubtada dan khabar, syara'a fi dzikri nawasikhil ibtida. Maka beliau memulai dalam menyebutkan atau menjelaskan tentang nawasikhil ibtida atau hal-hal yang dapat merusak mubtada, susunan mubtada khabar. Atau biasanya kita mengenal istilah amil nawasif ya. Nawasi atau nawasib ya. Ya. Amil nawasih. Nah, nawasihul ibtida itu ada berapa macam? Wahia qismani. Dia ada dua macam. Dua jenis, af'alun wa hurufun. Nah, ada kalanya yang bisa merusak susunan mubtada khabar itu berupa fiil. Yang kedua berupa huruf. Fal af'alu, sedangkan yang berupa fiil itu siapa saja? yakni kana wa akhwatuha. Wa af'alul muqarabah. Yang kedua adalah af'alul muqarabah. Nanti ada sebabnya tersendiri. Wa dhanna wa akhwatuha. Jadi ada tiga ya, berarti kana wa akhwatuha, af'alul muqarabah, dan dhanna wa akhwatuha. Itu yang berupa fi'il yang dapat merusak susunan mubtada khabar. Wal hurufu, sedangkan dari jenis huruf itu ada apa saja? Ma wa akhwatuha, ada ma dan saudara-saudaranya. Wala allati linafsil jinsi, dan la allati linafsil jinsi. Kemudian inna wa akhwatuha. Fabada'al musannifu bidzikri kana wa akhwatuha. Maka Imam Musannif, yakni Imam Ibnu Malik, memulai dengan membicarakan tentang kana wa akhwatuha. Karena yang pertama itu yang disebutkan adalah kana wa akhwatuha. Wa kulluha af'alun ittifaqan. Semua kana wa akhwatuha itu af'alun, berupa fi'il ittifaqan. Sudah disepakati oleh para ulama. Illa laisa, kecuali laisa. Saudaranya kana yang laisa ternyata masih belum ittifaq. Apakah dia fi'il atau tidak? Tapi fadhahabal jumhuru ila annaha fi'lun. Menurut jumhur ulama, mayoritas ulama itu menganggap ya laisa itu adalah fi'il. Wa dhahabal farisiyu fi ahadi qaulaihi, sedangkan menurut Imam Al-Farisi pada salah satu qaulnya, dan Imam Abu Bakar bin Syukair itu pada salah satu qaulnya juga mengatakan bahwasanya laisa itu adalah huruf.
Jadi masih diperdebatkan apakah dia fiil atau huruf. Nah, tadi saya coba searching di Maktabah Syamila ya. Coba saya tampilkan dulu. Jadi apa hujah yang mengatakan kalau laisa itu adalah fiil atau dia itu isim. Jadi mana? Tapi bisa kemasukan tak anis itu. Ya, itu berarti dia fiil ya. Nah ini Ya. al-jumhur yarawna annaha fi'lun. Menurut ulama itu kan para jumhur ulama, mayoritas ulama, laisa itu adalah fi'il. Bidalili qabuliha alamatil fi'li. Dengan dalil laisa itu bisa menerima tanda-tanda fi'il. Yaitu apa? Fahiyya takbalu ta'at ta'nisis sakinata. Sakinah. Ya. Dia bisa menerima tak taknis. Nahwu laisat hindun maridotan. Hindun tidak sakit. Di sini ya. Karena dia menerima tak taknis berarti dia termasuk fi'il. Ya. Watak balu ta al fa'ili dan juga menerima tak al fa'il. Contoh lastu. Lastu bimaridin. Aku tidak sakit. Kemudian, nah itu yang menurut jumhur ulama ya. Jadi hujahnya kenapa dia itu fi'il? Karena dia bisa menerima tanda-tanda fi'il. Yaitu salah satunya adalah menerima tak taknis, sakinah, dan tak fa'il. Lalu apa hujah dari ulama tadi ya, Ibnu Saroj dan ini bahkan disebutkan 3 yang mengatakan. Kalau tadi kan cuma Abu Ali Al-Farisi dan Abu Bakar bin Syukair, ini ditambahi Ibnu As-Saroj. Itu berpendapat bahwasannya laisa itu huruf, bukan fiil. Apa dalilnya? Wastadallu ala dzalika bima yali. Anna laisa ashbahat al-harfa min wajhaini. Karena laisa itu mirip huruf dari dua segi. Dari dua segi ya. Al-wajhul awal, dari sisi yang pertama, musyabahatuhuma an-nafiyah fil ma'na. Nah, dia mirip dengan ma'an-nafiyah secara maknanya. Kan artinya tidak ya. Iya. Itu mirip dengan ma-nafi. Fakullun minhuma yadullu 'alan nafi. Dan masing-masing dari keduanya, baik nafi dan apa? Laisa itu ya bermakna nafi, tidak. Nafi, menyangkal, meniadakan. Itu ya. Jadi secara makna itu mirip dengan ma'an nafiyah, maka disamakan dengan huruf. Kemudian hujah yang kedua, al-wajhusani, mirip. Kemiripan yang kedua adalah musyabahatuha al-harfa syabahan jumudian. Dia mirip huruf secara jumud. Huruf kan tidak bisa ditasrif ya. Fal harfu jamidun la yatasarraf. Huruf itu tidak bisa ditasrif. Wa kadzalika laisa jamidun la yatasarraf. Begitu juga dengan laisa, dia jamid, tidak bisa ditasrif. Maksudnya tasrif ke samping ya. Kan kalau kanan bisa ditasrif kana yakun kaunan. Tasrif istilahnya nggak bisa. Istilahi bukan lugawi. Kalau lugawi ya bisa ini laisa, laisat, lastu, lastu. Laita juga bisa, laita gitu. Ya. Itu tadi ya tambahan informasi terkait dengan hujah para ulama mengatakan apakah laisa itu termasuk fi'il atau huruf. Kembali lagi ke tapi kalau jumhur ulama mengatakan laisa itu adalah fi'il. Karena menerima tak taknis. Nah, kita lanjut. Wahia tarfa'ul mubtada'a wa tansibu khabarahu. Khabarahu.
Ini kana itu merofakkan mubtada dan menasabkan khobarnya mubtada. Jadi merofakkan mubtada dan menasabkan khobarnya mubtada dan kemudian menjadi khobarnya. Tidak lagi menjadi khobarnya mubtada tapi menjadi khobarnya kana. Kalau sudah dibaca nasab. Wa yusammal marfu'u biha isman laha. Dan yang dirofakkan dengan kana itu disebut dengan isimnya kana wa akhwatuha. Jadi bukan lagi dia menjadi mubtada tapi sudah kedudukannya menjadi isimnya kana. Nah, kenapa dibaca rofa? Karena menjadi isimnya kana. Karena yang merofakkan di situ adalah kana, bukan amil maknawi tidak. Wal mansubu, sedangkan yang dinasobkan biha dengan kana, khobaron laha, itu dia menjadi khobar baginya, khobar bagi kana wa akhwatuha. Tarfa'ul mubtada isman laha watan sibul khobar mubtada khobaron laha. Nah itu ya. Jadi apa namanya? Apa istilahnya? Amalnya kana wa akhwatuha itu adalah tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Wa hadhil af'alu qismani. Nah, tadi kan amil nawasih atau nawasihul ibtida itu ada dua. Ada yang berupa fi'il, ada yang berupa isim. Yang berupa fi'il itu ada kana wa akhwatuha, af'al muqarrabah dan dhanna wa akhwatuha. Nah, yang berupa fi'il, nah itu kismani ada dua, dibagi menjadi dua lagi. Minha ma ya'malu hadzal amal bila syartin. Nah, di antaranya adalah fi'il-fi'il yang bisa beramal, yakni beramal tadi ya, tarfa'ul isma wa tansibul khobar, bila syartin dengan tanpa syarat. Wahia kana wa dhalla wa bata wa afha wa asbaha wa amsa wa sola wa laisa. Jadi kana dhalla ini ya, itu langsung bisa beramal tanpa harus ada syarat apapun. Wa minha, tapi diantaranya juga mala ya'malu hadal amal illa bisyartin. Nah, fi'il-fi'il yang tidak bisa beramal, yakni tarfa'ul isma wa tansibul khabar tadi ya, kecuali dengan syarat. Nah, jadi kalau tidak memenuhi syarat ya dia tidak bisa merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. Nah, syaratnya apa saja? Wahwa kismani. Ya, fi'il yang tergolong ini ada dua. Ahaduma salah satunya ma yushtaratu fi amalihi ayyasbiqahu nafyun lafdun au taqdiron. Jadi syaratnya itu ya dia harus didahului oleh nafi secara lafadz atau takdir, hanya dikira-kirakan saja. Au shibhu nafyin atau shibhu nafyin. Nah, jadi kalau dia diawali dengan nafi atau shibhu nafi secara lafadz atau takdirnya, maka dia baru bisa beramal sebagaimana kana. Wahwa arba'atun. Nah, fi'il ini yang termasuk ini ada 4, yakni zala, wa bariha, wa fatiha, wa fakka. Zala, bariha, fatiha, dan infakka bisa beramal seperti kana dengan syarat dia harus didahului oleh nafi atau syibhun nafi. Famisalun nafi lafdun. Contoh yang didahului oleh nafi secara lafadz, maksudnya di situ di teksnya itu benar-benar disebutkan nafinya ya. Mazala zaitun qa'iman. Zaid masih tetap berdiri. Mazala artinya selalu, senantiasa. Senantiasa. Ya. Mazala. Itu termasuk apa namanya? Fi'il istimrar. Ya, istimrar. Selalu berdiri. Ini ya. Jadi zala tidak bisa merofakkan mubtada dan menasabkan khobar kalau dia tidak diawali dengan ma.
Karena dia di sini diawali ma, maka dia bisa beramal. Wa misaluhu takdiron, sedangkan contoh yang dikira-kirakan. Nafinya dikira-kirakan. Yani di teksnya tidak ditulis, tapi di situ dikira-kirakan. Contoh dalam Al-Quran, qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf. Mereka berkata, tallahi demi Allah, tafta'u tadhkuru Yusuf. Tafta'u di sini tidak ada. Tafta'u ini dari kata fati'a ya. Fati'a yafta'u. Tafta'u. Ayla tafta'u. Karena di Al-Qur'annya tidak tidak disebutkan nafinya. Ternyata ditakdirkan, takdirnya itu ada ayla tafta'u. Nah, kenapa kok bisa tetap bisa beramal? Ya. Nanti dijelaskan. Wala yuhdafun nafiu ma'aha kiasan illa ba'dal qasam. Jadi nafi itu tidak dibuang beserta tafta'u ini ya, beserta yang 4 ini. Kiasan secara kias illa ba'dal qasam, kecuali setelah qasam. Jadi syarat dia itu ditakdirkan nafinya itu harus jatuh setelah qasam atau sumpah. Iya. Kalau di sini kan tallahi ya. Ya, Allah. Ya, kalau ada ini tadi saudaranya Kana, tapi dia tidak diawali nafi, tapi sebelumnya ada kosamnya, maka di situ ditakdirkan nafinya. Jadi dikira-kirakan, meskipun secara teks tidak disebutkan. Syaratnya harus setelah kosam. Kal ayatil karimati, sebagaimana ayat tersebut. Ayat yang mulia tersebut. Waqad syadda al-hadfu bidunil qasam. Tapi ada ya yang tapi jarang. Syad langka. Dia membuang nafi tanpa didahului oleh qasam. Jadi ada yang mencontohkan tidak didahului qasam tapi tetap dibuang, dikira-kirakan. Contohnya di dalam syair ini. Wa abrahu ma adamallahu qaumi bihamdillahi muntadiqan mujida. Wa abrahu ini dari kata bariha. Abrahu. Dia tidak didahului nafi, tapi dia bisa beramal. Abrahu di sini khobarnya ini ya, muntadiqan mujidan. Aila abrahu muntadiqan mujidan. Ya. La abrahu muntadiqan mujidan. Saya selalu ai sahibani taqin. Saya selalu memegang pelana. Nitok. Selalu dekat dengan pelana dan kuda. Ma'adamallahu qaumi. Selama Allah itu berada di memuji kaumku wa ana bidzalika annahu la yazalu mustaghniyan ma baqiya lahu qaumuhu. Nah, yang dimaksud oleh syair di sini, ya, penyair ini, dia masih tetap membanggakan apa yang ditinggalkan, ma baqiya lahu qaumuhu, yang ditinggalkan oleh kaumnya. Wa hadza ahsanu ma humila alaihi. Inilah yang lebih baik yang dikehendaki oleh bait tadi. Nah, yang menjadi pokok pembahasan di sini adalah abrohu. Nah, dia kok tidak didahului oleh nafi, kan ma saja ya. Nafi. Padahal dia tidak didahului oleh qasam. Nah, ini berhukum syad atau jarang, langka. Kalau abrohu pasti kalau tidak didahului qasam pasti ditampakkan nafinya. Wa misalu syibihin nafi, nah, contoh yang syibuhun nafi. Nah, maksudnya syibuhun nafi itu apa? Wal muradu bihi an-nahyu. Yang dimaksud oleh syibuhun nafi adalah an-nahyu. An-nahyu itu yang bersifat larangan ya, jangan.
Kaqaulika seperti ucapanmu la tazal qa'iman. Kamu masih tetap berdiri. Wa minhu dan diantaranya syairnya ini Sohi syamir wala tazal dzakirul mauti fanisyanuhu dolalun mubinun. La tazal dzakirul mauti. Ya. Kamu hendaknya senantiasa mengingat kematian. La tazal dzakirul mauti. Fanisyanuhu dolalun mubin. Maka melupakan kematian itu dolal. Kesesatan yang nyata. Wa du'a'u. Nah, contohnya juga di doa. Qaulika la yazalullahu muhsinan ilaika. Nah, semoga Allah senantiasa berbuat baik, baik kepadamu. La yazalu di sini berarti doa. Semoga Allah senantiasa. Wa qaulu syair dan di syair juga ada ala yaslami ya daramaya alal bila wala zalamun halan bijar'a ikil qatru. Yang menjadi pokoknya di sini ya la zala. Wa hadha huwa alladhi asyara ilaihi musannifu bi qawlihi wa hadhil arba'ah ila akhir bait. Inilah yang dimaksud, yang diisyarahkan oleh musannif wahadil arba'ah. Wahadil arba'ah tadi ya. Bariha, infaka, zala dan apa tadi? Mazala, ma fatiha, ma bariha, ma dhamma. Ini zala, bariha, fatya, infaka. Infaka. Ya. Kalau dhamma itu bukan manafi tapi ma masdariyah. Masdariyah. Ya. Jadi dia bisa beramal dengan syarat. Syaratnya adalah didahului oleh nafi atau syibhun nafi, baik secara lafaz atau takdir, ditakdir. Nah, yang kedua, ini ada tadi ya. Fiil yang kedua syaratnya. Silakan ada yang mau baca ini. Tadi langsung saya baca. Wasani. Silakan, ini lumayan ada banyak. Tafadhol man yurid antaq. Man yurid. Iya. Nah, tidak ada. Kalau tidak ada langsung saya baca. Ya, wasanihima yang kedua, fiil yang kedua yang ada syaratnya ketika dia bisa beramal, mau beramal sebagaimana kanan. Ini tarfaul isma wa tansibul khabar. Ma yushtaratu fi amalihi ayyasbiqahu ma al-masdariyah ad-dharfiyah. Ini fiil yang disyaratkan ya, untuk beramal, yakni dia harus didahului oleh ma al-masdariyah ad-dharfiyah. Ma yang di situ mentakdirkan masdar dan dia posisinya jadi dhorof. Wahwa dama. Ini lafaz dama. Kakaulika sebagaimana ucapanmu ati madunta musiban dirhaman. Berikanlah selama kamu mendapatkan dirham. Ai ati muddata dawami kamusiban dirhaman. Ya, jadi madunta ini kalau ditakdirkan ya ma masdariyah berarti dia ditakdirkannya masdar. Dama jadi dawamika, muddata dawamika musiban dirhamin. Wa minhu qawluhu dan diantaranya firman Allah Ta'ala wa awsani bis sholati wa zakati ma dumtu hayya. Aku diwasiatkan untuk sholat dan zakat selama aku masih hidup. Dumtu hayyan. Hayyan ini jadi
khobarnya madum itu. Ai muddata dawami hayyan. Madum itu ini karena masdariyah pasti ada takwilnya, yakni berupa masdar dawami hayyan. Ini ya. Jadi ma al masdariyah. Ma dama bisa beramal seperti kana kalau diawali dengan ma al masdariyah ad-dzarfiyah. Nah, sekarang ini ada makna-makna dari teman-temannya kana. Wa makna dhalla ittisaful mukhbari anhu bil khabari naharon. Maknanya lafadz dhalla itu adalah yang diberikan kabar, bahwasanya kabarnya itu di siang hari. Jadi kalau ada dhalla berarti di siang hari. Mensifati khobar. Ittisaful mukhbari, mensifati yang dikabari, yang diberitakan. Yang diberitakan oleh dhalla ini terjadinya di siang hari. Wa ma'na bata ittisafuhu bihi lailan. Sedangkan kalau bata disifatinya itu malam hari. Biasanya malam hari. Bata itu pasti nanti artinya itu bermakna di malam hari. Wa adha, sedangkan adha ittisafuhu bihi fil duha. Jadi sifat dari kabar yang dikabarkan, yang diberitakan oleh lafaz adha itu adalah di waktu duha. Wa asbaha, sedangkan asbaha ittisafuhu bihi fis sobah. Subuh pagi. Ya, di pagi hari. Di subuh, di pagi hari asbaha. Asbahtu. Di pagi-pagi. Jadi maknanya ada terikat oleh waktu. Wa amsa, sedangkan amsa ittisafuhu bihi fil masa. Masa itu sore hari. Masa itu. Wa makna soro, sedangkan lafadz soro maknanya apa? At-tahawulu min sifatin ila sifatin ukhra. yakni perpindahan dari satu sifat ke sifat yang lain. Biasanya artinya menjadi ya. Soro itu. Menjadi. Nah, menjadi kan berarti ada perubahan dari satu sifat ke sifat yang lain. Wa makna laisa, sedangkan maknanya laisa an-nafyu. Nafi. Tidak ada. Meniadakan lah. Yang meniadakan. Wahia indal itlaqi linafil hari. Nafi secara mutlak itu untuk menafikan keadaan. Contoh laisa zaitun qa'iman. Zaid tidak berdiri. Jadi keadaannya enggak ada. Menafikan keadaan yang dilakukan oleh Zaid itu, ini berdiri. Ai al-ana. Sekarang. Wa inda taqyidi bizamanin ala hasabihi. Atau ditakyid, dibatasi ya dengan waktu tertentu. Contoh laisa zaitun qa'iman ghadan. Zaid tidak berdiri besok. Jadi kalau tidak ditakyid berarti ya nafi ketiadaan keadaan itu pada waktu sekarang. Kayak tadi laisa zaitun qa'iman berarti sekarang Zaid itu tidak berdiri. Tapi kalau ingin ditakyid ya ditambahi dzaraf zaman. Ya. Laisa zaitun qa'iman ghadan. Besok saya tidak berdiri. Wa makna mazala wa akhwatuha, sedangkan maknanya mazala wa akhwatuha mulazamatul khabari al-mukhbaru anhu ala hasabi ma yaqtadihil hal. yakni tetapnya kabar yang diberi kabar itu terhadap keadaan yang pasti. Contoh mazala zaitun dohkan. Zaid selalu tertawa. Senantiasa tertawa. Wa mazala amrun azraqul ainain.
Amr atau masih ya, bukan senantiasa juga, masih bisa. Amr kedua bola matanya itu masih biru, azraqu. Biru. Wa makna dama, sedangkan maknanya dama baqiya wastamarra. Baqiya tetap, wastamarra terus. Dama madama senantiasa atau masih tetap. Itu makna-makna dari apa namanya, teman-temannya Kana. Teman-temannya Kana. Saya nambah satu bed lagi. Nah, tadi berkaitan dengan kana wa khawatuha. Kemudian ada yang berupa fiil, ada yang berupa huruf. Berupa fiil tadi, ada yang disyaratkan didahului oleh nafi, ada yang disyaratkan didahului oleh ma masdariyah. Sekarang yang nambah satu bed lagi ini. Cukup apa enggak ini? Wa ghairu madin mislahu qad amila in kana ghairu madin. Wa ghairu madin mislahu qad amila in kana ghairu madin mustamila. Selain fi'il madhi, qad amila sungguh telah bisa beramal, mislahu sebagaimana madhi. Jadi kana kan fi'il madhi. Selain fi'il madhi itu apakah bisa beramal? Ternyata bisa. In kana ghairu madhi, jika bukan madhi, ustukmila diamalkan minhu dari madhi. Jadi dari fi'il madhi. Intinya nanti ini ya, fi'il itu ada yang bisa ditasrif atau tidak. Fi'il yang bisa ditasrif nanti, yang tasrifannya itu apakah bisa berlaku sebagaimana fi'il madhi atau tidak. Wa hadhil af'alu ala qismaini. Fi'il ini itu dibagi menjadi dua. Ahaduma, yang pertama ma yatasarraf. Dia bisa ditasrif. Tasrif istilahi ya. Yang ke samping karena yakunu kaunan. Wa huwa ma ada laisa wa dama. Nah, ini selain laisa dan dama itu bisa ditasrif. Karena lola data wasani malayatasarrafu. Yang kedua fi'il yang tidak bisa ditasrif. Wa huwa laisa wa dama. Jadi laisa dan dama ini tidak bisa ditasrif istilahi. Karena baha al-musannifu fi hadzal baiti ala annama yatasarrafu min hadhil af'ali ya'malu ghairu madhi. Nah, musannif menerangkan ya di bait ini bahwasannya fiil-fiil ini itu bisa ditasrif. Fiil-fiil yang bisa ditasrif itu bisa beramal. Sebagaimana fiil madhi. Wa dzalika huwa al-mudhari. Yani selain itu ya apa namanya? Yang bisa ditasrif berarti kan selain fiil madhi ya. Itu apa saja? Yani fiil mudhari. Contoh yakunu zaitun qa'iman. Zaid sekarang berdiri, dalam keadaan berdiri. Jadi tasrifan daripada kana wa akhwatuha itu bisa beramal sebagaimana kana. Yakunu ini kan fi'il mudhari, itu bisa beramal. Dalam Al-Qur'an ada contohnya, wa yakunar rasulu 'alaikum syahidan. Nah, ini meskipun dalam keadaan fi'il mudhari dia tetap bisa beramal ini.
Ar-rasulu jadi isimnya yakunu, sedangkan syahidan jadi khobarnya yakun. Yang kedua wal amru, yakni fi'il amr. Fi'il amr ini juga bisa beramal sebagaimana kana. Contoh kunu qawwamina bil qisti. Ini dalam keadaan jamak ya. Kunu. Jadilah kalian qawwamina bil qisti. Orang yang tetap dalam keadilan. Tapi ini qawwamina, nah ini dia khobarnya kunu. Dibaca nasab dengan tanda apa ini? Qawwamina. Dengan tanda ya kayak apa namanya? ya, dengan tanda ya. Apa sibul apa mulhaq bijama Jamak mudzakkar salim. salim. Ya. Nah, ini juga nanti harus apa namanya? Masih ingat i'rabnya apa? Dia i'rabnya nasabnya dengan apa? Dengan tanda apa? Wa qala Allah Ta'ala qul kunu hijaratan aw hadidan. Katakanlah jadilah kalian batu atau besi. Kunu hijaratan. Hijaratan jadi khobarnya kunu. Isimnya tersimpan ya, berupa domir. Aikun antum. Nah, selanjutnya selain fi'il madi apa wasmul fa'ili, yani isim fa'il. Jadi isim fa'il ini juga bisa beramal bagaimana kana. Contoh Zaidun kainun ahoka. Zaid itu masih menjadi saudaramu. Zaidun kainun ahoka. Ahoka jadi khobarnya kainun. Kainun di sini isimnya berupa domir yang kembali kepada Zaid. Yang ketiga berupa isim fa'il. Waqala syair wa ma kullu man yubadishu bashashataka inan akhoka idza lam tulfihi laka munjidan. Jadi pembahasan kainan akhoka. Akhoka di sini jadi khobarnya kainan. Dibaca nasab dengan tanda alif. Alif ya. Ya, alif. Karena apa? Asmaul khamsah. Atau asmaul sittah. Wal masdaro selanjutnya yang bukan fi'il madhi adalah yang bisa beramal adalah masdar. Contohnya kadzalika begitu juga ya. Wahtalafan nasu fi kana an-naqisah. Ulama berbeda pendapat pada kana an-naqisah. Kana an-naqisah, karena yang nggak bisa apa namanya? Tidak bisa beramal ya. Tidak ada khobarnya. Hal laha masdarun amla. Apakah dia masdar atau tidak? Wasohi annalaha, dia memiliki masdar. Karena anak kisah ini juga tetap memiliki masdar. Tentunya ini bibadlin wahil min sada fi qaumihil fata wa qaunuka iyyahu alaika yasiru. Wa qaunuka di sini wa qaunuka iyyahu. Dia karena anak kisah, nanti ada penjelasan di sini. Dia juga bisa secara masdarnya juga mempunyai masdar. Wa ma la yatasarrafu minha wa huwa dama wa laisa wa ma kana an-nafyu wa shibhu syartan fihi. Yang kedua itu adalah fiil yang tidak bisa ditasrif, yakni dama dan laisa. Wa ma kana an-nafyu wa shibhu syartan fihi. Dan isim yang didahului oleh nafi atau syibh nafi. Wa huwa zala wa akhwatuha, dan zala wa akhwatuha. La yusta'malu minhu amrun wala masdarun. Tidak bisa diamalkan darinya fi'il amr dan masdar. Jadi zawal itu ya nggak bisa beramal. Kalau berupa masdar atau amr dari kata ini zala wa akhwatuha, itu tidak bisa beramal sebagaimana
kana wa akhwatuha. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu atau kita cukupkan minggu depan kita teruskan masih berupa kana wa akhwatuha. Tapi jami'iha tawasutul khabar ajis wa kullu safqahu balahamid. Fadl, mungkin ada yang ditambahkan boleh. Pak Asrupna silakan. Tapi kalau apa Bu, kadang-kadang kan kana itu tidak mesti mubtada khobar kan, sambungannya gitu. Kalimat setelahnya. Contohnya yang gimana Pak? Apa ya? Nanti kalau tapi kadang dia tetap beramal bahwa setelah kana itu isim kana gitu. Tapi kesananya kadang nggak ada ininya. Panjang gitu loh. Lah, lupa mana ya. Ya, mungkin itu termasuk yang kana naksoh itu. Atau... Kayaknya. Jadi kalau secara apa ya, kalau pembahasan di sini kan yang terkaitan dengan mubtada khabar gitu. Jadi sehingga itu sebagai nawasih. Yang bisa beramal. Yang bisa beramal secara sempurna. Jadi antara khabar dan mubtadanya berubah. Tapi kalau apa namanya mungkin banyaklah kalimat-kalimat yang diawali dengan kana tapi kesananya itu bukan nanti, kalimat mubtada khobar gitu kayaknya mungkin yang itu nafi tadi ya. Nakis, istilahnya nakis. Ya, kana nakisof ya. Ya, kana nakisof. Mungkin nanti ada penjelasannya. Ini kan awal-awal yang bisa beramal dulu. Kadang juga apa ini kana itu isimnya itu berupa domir. Ya, rata-rata seperti itu. Kalau dia berupa fi'il amr itu kan pasti dia domir. Iya, kayak kun toliban gitu. Ya. Jadilah kamu sebagai seorang yang penuntut ilmu kan gitu. Ya. Kun toliban. Kun toliban. Nah, berarti domir di sini kun di dalamnya itu ada domir yang gantinya isim kana. Ya, anta itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, mohon maaf, saya udah kira-kira beberapa bulan, 8 bulan kali apa nggak mengikuti. Ada aja kesibukan. Sekarang udah apa? Udah pengen ikut lagi. Ya. Terima kasih. Ibu. Tafadhol Bu, tafadhol. Ya. Tafadholi. Ibu Ain Benteng Agung, Ustazah. Pak. Iya. Benteng Agung. Makasih. Jazakumullah khairan. Jangan malu-malu Bu, baca gitu. Ya, nanti ikut baca. Jadi kagok lagi. Jadi biar lancar latihan baca. Nanti dibenerin salah. Iya, Allah besok-besok. Saya aja tiap ada tiap ngaji saya baca duluan nggak apa-apa. Iya. Kalau bapak-bapak sesuka ada aja kesibukan. Tapi sekarang pengen belajar, insya Allah. Istilahnya konto libatan. Kuni kalau kuni tolibatan. Kuni tolibatan. Kami adalah murid ya. Jadilah manusia yang penuntut ilmu. Ya. Kuni. Kuni tolibatan. Ya saya kalau kayak gitu catetin Bu biar ingat-ingat gitu nanti. Iya. Kalau ada yang baru dicatat, itu istilah baru catat. Kalau yang udah tiap hari dibaca mah nggak dicatat. Saya dulu baca ini sebelum baca diharokatin dulu waktu awal-awal. Sekarang mah langsung aja.
Jadi udah biasa gitu. Ya, Sama itu bauknya, rasanya. Ya. Jadi kelihatannya kalau yang belum bisa baca gitu ya, kayaknya baca kita gundul kok susah amat gitu. Pokoknya ya kayaknya ya lama-lama bisa. Setelah kita belajar ternyata ya kan kata-katanya Ya. itu aja dibolak-balik. Ya, Ya sebentar. Diulang-ulang itu aja, diulang-ulang itu aja, pindah ganti-ganti sedikit. Ya. Kalau ada istilah Ya. pembahasan baru, kata baru gitu. Ya, terima kasih Ustazah. Ya, ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Insya Allah. Udah jam 9 Ustazah ini. Gimana Pak? Ya udah jam 9 lah Ustaz. Ya udah jam 9. Ya, insya Allah minggu depan semoga insya Allah. sehat semua ya. Ya, karena sudah tidak ada lagi yang didiskusikan, maka kita tutup dengan baca surat Al-Fatihah dan doa kafaratul majlis Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Ya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.